Oke guys, welcome back again. Kali ini kita akan membahas topik menarik tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau, yaitu peristiwa Pulau Palmas, atau yang disebut yang zaman sekarang ini kita menyebutnya dengan kata Pulau Miangas. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan Pulau Miangas ini guys? Jadi pada zaman dahulu ini, pada saat Spanyol menyerah dalam kekuasaan Amerika pada tahun 1898, maka mereka mengambil semua wilayah-wilayah berdasarkan peta atau kar yang ditentukan oleh Spanyol sendiri. Dan pada waktu itu Spanyol dalam kar peta mereka itu memasukkan Pulau Palmas ini ke dalam wilayah kekuasaan mereka, sehingga pada saat Amerika mengalahkan Spanyol berdasarkan Treaty of Paris pada tahun 1906, maka Amerika mengunjungi Pulau Palmas. Dan pulau itu memang sangat strategis karena terletak di wilayah bibir Pasifik. Jadi ini bisa dijadikan suatu wilayah armada perang. Dan memang kalau kita melihat posisi Pulau Palmas itu sangat terluar sekali, lebih dekat dengan Filipina. Sementara bahwa Pulau Palmas ini adalah wilayah dari Kedatuan Sangihe, Kedatuan Tambukan, atau yang disebut dengan Tampungan Laut, atau milik dari raja-raja di Kepulauan Sangihe dan Talaut, yang pada waktu itu bermitra dengan pemerintah Hindia Belanda, atau yang disebut dengan VOC. Jadi VOC ini adalah Verenigd Oost-Indisch Company. Jadi VOC ini sebenarnya mereka bukan bertujuan untuk menjajah negara-negara Asia. Mereka adalah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memasarkan atau berdagang rempah-rempah ke Eropa, dan sumbernya itu berasal dari kebanyakan dari wilayah Indonesia karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Tapi sebelum kita masuk pada masalah Pulau Palmas ini, cobalah kita mencari tahu tentang awal mula VOC ini mulai memasuki wilayah Nusantara. Jadi saya akan membacakan dari rentetan sejarah ini ya guys. Jadi ini awal mula kenapa VOC mulai mengincar-ngincar wilayah-wilayah yang kaya akan rempah-rempah, yaitu wilayah Nusantara. Jadi zaman dulu belum disebut dengan Indonesia, tapi disebut dengan Nusantara. Jadi pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol menguasai pelayaran ke Asia, serta menguasai perdagangan rempah-rempah antara Asia dengan Eropa, khususnya perdagangan lada atau rempah-rempah. Dalam perkembangan selanjutnya di Eropa, Raja Portugal memiliki kekuasaan tunggal atas pengangkutan dan pembelian hasil bumi dari Asia. Semua kontrak jual beli hasil bumi ditentukan harganya oleh Raja Portugal. Jadi awal mulanya guys, ini adalah perdagangan. Nah, orang-orang Belanda yang dikenal sebagai pedagang, mereka dirugikan oleh tindakan Portugal tersebut, dan akhirnya berusaha mencari jalan sendiri untuk menghindari monopoli perdagangan Portugal. Nah, atas inisiatif Staten General, semacam Dewan Rakyat, pada tanggal 20 Maret 1602 didirikanlah perusahaan dagang yang disebut dengan VOC, Verenigd Oost-Indische Company, di Amsterdam. Oke, selanjutnya kita masuk tentang bagaimana Belanda datang ke Sangihe. Di sini dikatakan bahwa Anda bisa membacanya sendiri bahwa Belanda menancapkan kakinya di wilayah Sangihe dan Talaut atau Satal, yang ditandai dengan penandatanganan kontrak antara Belanda dan Raja-Raja Sangihe Talaut pada 1677. Bayangkan guys, Belanda datang pada tahun 1600, di Sangihe sudah ada raja-raja, sudah ada pemerintahan, sudah ada civilization pada tahun 1677 yang disebut Corpus Diplomaticum Indicum. Jadi apa sebenarnya Corpus Diplomaticum Indicum ini? Ini adalah perjanjian dagang, perjanjian mitra dagang. Jadi sebenarnya kedatangan VOC ke Nusantara itu bukan dalam rangka menjajah atau menginvasi suatu wilayah. Mereka datang dalam rangka bermitra dagang karena di Eropa itu perusahaan dagang itu dikuasai oleh Portugal dan mereka memonopoli harga-harga rempah-rempah yang berasal dari wilayah Asia, sehingga VOC datang dan langsung memitra dengan Raja-Raja Sangihe. Kalau kita bukan pihak yang merdeka, kalau Sangihe bukan pihak yang berdaulat, tidak mungkin seorang VOC atau para pemimpin-pemimpin VOC mau bermitra dagang dengan Sangihe melalui penandatanganan Corpus Diplomaticum Indicum ini. Jadi posisi kita ini
itu seperti posisi bank dan debitur, kreditur. Jadi kita ini dalam posisi yang berdaulat. Nah, ada juga misi VOC yang dibalik dari perdagangan ini juga adalah civilization, yaitu menyebarkan filosofi sains di wilayah Asia dan juga membawa agama, yaitu agama Katolik dan agama Protestan. Jadi di wilayah-wilayah yang sudah mayoritas Katolik, Belanda mempertajam secara Katolik. Contohnya di wilayah Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Tapi di wilayah-wilayah yang belum ada gereja, mereka mempertajam dengan Protestan. Sehingga jangan berkata bahwa Belanda membawa Protestan, tidak. Belanda membawa segalanya. Kalaupun mereka ada di sana ada Islam pada waktu itu, mungkin mereka juga akan bawa agama itu. Jadi di sini kita lihat bahwa Raja-Raja Sangihe sudah memiliki kedaulatan pada waktu itu, sehingga pemerintah Belanda melalui VOC, perusahaan persekutuan dagang, yang nantinya akan dimonopoli menjadi kolonialisme. Lama-kelamaan karena sudah memiliki kekuatan, sudah memiliki armada perang. Nah, kenapa harus memiliki armada perang? Karena laut Indonesia ini berbahaya. Laut-laut Mindanao ini banyak bajak laut, banyak perompak, banyak pencurian di tengah laut, sehingga harus diperlengkapi perlindungan oleh armada perang. Seperti halnya zaman sekarang, misalnya kita rakyat pemerintah Indonesia mau mengirimkan batu bara ke Filipina, harus ada kapal perang yang mengikutinya. Kalau tidak akan dibajak oleh para bajak laut. Oke, kita masuk ke Pulau Palmas. Jadi di sini guys, setelah istilahnya Spanyol menyerah takluk kepada Amerika pada tahun 1898, maka secara otomatis wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Spanyol ini menjadi milik atau bagian dari Amerika Serikat. Kita baca di sini. Tuntutan Amerika Serikat untuk memiliki pulau tersebut atau Pulau Miangas, Pulau Palmas ditolak Belanda dengan alasan hak penemuan tanpa diikuti dengan pendudukan dan niat yang efektif untuk pada itu belum dapat dilakukan sah. Belanda mengungkap bahwa Miangas masuk dalam gugusan Kepulauan Talaut dan secara administratif masuk dalam Keresidenan Manado. Jadi lihat guys, Belanda merujuk bahwa Kepulauan Miangas itu masuk dalam Kepulauan Sangihe dan Talaut. Dia tidak mengatakan ini wilayah Belanda, tidak, wilayah Sangihe dan Talaut. Sehingga pada tahun 1915 sebuah kapal peneliti pantai milik Amerika bernama Pathfinder mengunjungi Miangas untuk memastikan posisi yang tepat atas lembaran peta laut Belanda nomor 183.9. Hasil pengukuran ini kemudian disepakati kedua belah pihak, sementara pulau tersebut dalam posisi status quo. Nah, untuk penyelesaiannya melalui pengadilan Mahkamah Internasional di Den Haag. Jadi ini pengadilan arbitrasi internasional yang pada waktu itu, ya ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1925. Ini pendapat dari seorang dosen sejarah. Sehingga pada 4 April sebagaimana Hakim Tunggal Pengadilan Mahkamah Internasional di Den Haag, Max Huber, arbitrasi tunggal asal Swiss, memutuskan masalah kepemilikan Pulau Miangas dimenangkan oleh Belanda. Itu berdasarkan penelitian lama melalui proses historis dan hukum asal usul. Jadi di sini coba Anda lihat. Berdasarkan penelitian lama, jadi proses kembalinya Pulau Palmas ke Nusantara, kalau sekarang ini sudah ke wilayah Indonesia yang disebut dengan Pulau Miangas, itu bukan proses 1-2 tahun guys. Itu proses berpuluh-puluh tahun sejak pertama dari Amerika menguasai Filipina sampai dia dibebaskan dan diserahkan lagi kepada Indonesia. Itu melalui proses historis, proses sejarah dan hukum asal usul. Nah, dari manakah Belanda mendapatkan proses historis dan hukum asal usul ini? Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Inilah didapatkan oleh seorang raja Tabukan yang bernama Raja David Jonathan Papukul Sarapil. Oke, dia adalah Raja Sangihe, Raja Tabukan. Sekarang kita akan membaca bagaimana rentetan sejarah sampai dia boleh memperjuangkan dan istilah bukti material historis hukum-hukum asal-usul ini diserahkan ke pengadilan Den Haag Belanda sehingga memenangkan posisi itu. Jadi coba kita baca. Di sini ada tulisan dari keturunan beliau yaitu Marga Sarapil juga. Kita akan baca bersama-sama. Tapi sebelum kita membacanya guys, coba kita baca dulu ini. Di sini ada bukti bahwa pulau ini, Pulau Palmas ini atau Miangas sekarang ini berpenduduk 750 jiwa pada tahun 1932 ketika kasus ini diputuskan. Pulau ini terletak di antara Mindanao, Filipina Selatan dan Kepulauan Nusa, Indonesia Utara. Pada tahun 1896, Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat melalui perjanjian Paris dan Palmas terletak di batas penyerahan tersebut. Jadi Amerika sudah mengklaim Palmas dari sejak tahun 1898. Oke.
Jadi ada berapa puluh tahun baru dia dibebaskan, dikembalikan lagi ke pangkuan Nusantara yang diperjuangkan oleh Raja David Papukulut Serapil yang akan kita baca. Jadi kita lihat di sini, ini adalah foto dari David Jonathan Papukulut Serapil. Dia adalah putra dari Joguguk Pameras dengan Permaisuri Hadinda, Raja Tabukan. Pada zaman pemerintahan beliau, Amerika mengklaim Pulau Miangas pada Belanda pada tahun 1912. Ini versi dari kerajaan Tabukan, guys. Dengan 3 buah kapal perangnya, Amerika menduduki Pulau Miangas dan menurunkan bendera Belanda di pulau itu. Alasan Amerika bahwa Pulau Miangas adalah wilayah Filipina karena berada tidak jauh dari pantai Mindanao. Dalam peristiwa tersebut, kedua pihak mengerahkan kapal perang masing-masing dan silih berganti menduduki pulau itu. Namun keunggulan berada di pihak Amerika sehingga Amerika menduduki Pulau Miangas. Pusat pemerintahan Belanda di Makassar tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada sesuatu dokumen yang menjadi dasar baginya. Jadi tulisan ini berasal dari sumber Adi Prana Kansil atau sarapile.blogspot.co.id. Jadi di sini dikatakan bahwa pusat pemerintahan Belanda di Makassar tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada sesuatu dokumen yang menjadi dasar baginya. Jadi di sini kita lihat, guys, bagaimana pemerintah Belanda itu menyerah begitu saja. Oke, silakan ambil. Kami tidak punya dasar apa-apa untuk membuktikan bahwa pulau itu adalah milik kami. Dengan kata lain, Pulau Miangas sebenarnya dalam konteks Hindia Belanda tidak dimiliki oleh mereka. Mereka tidak memiliki kedaulatan. Karena dalam pengadilan arbitrase internasional itu, pembuktian itu harus berdasarkan fakta historis, dokumen-dokumen sejarah pendukung. Itu juga yang terjadi dengan Lipadan dan Sikitan, yang karena mereka tidak menemukan data-data sumber-sumber historis yang mendukung tentang pendudukan orang Indonesia di sana, maka dia menjadi milik Malaysia. Tetapi kasus Pulau Palmas ini akhirnya menjadi seperti ini. Setelah Raja lihat bahwa Belanda tidak mempunyai kemampuan dalam perampasan atau mengembalikan kembali Miangas ini ke tangan Nusantara, maka Raja David Papukulut Sarapil memberikan pesan atau peringatan kepada pemerintah Belanda baik di Makassar maupun di Manado agar tidak mencampuri penyelesaian Pulau Miangas yang telah diduduki oleh Amerika. Jadi Raja David Papukulut Sarapil berkata, Belanda yang ada di Makassar maupun di Manado, lu diam saja, nanti saya yang selesaikan. Karena kerajaan Sangihe punya kedaulatan atas pulau-pulau yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kerajaan Tabukan dapat menyelesaikan berdasarkan fakta-fakta sejarah. Ini yang dikatakan oleh Raja David Sarapil. Dan akhirnya beliau memerintahkan 2 orang ahli sejarah kerajaan Tabukan. Yang pertama yang bernama Hendrik Makaminan dan yang kedua adalah Sakarias Adipati. Nah, di sini jadi beliau pada akhirnya memerintahkan Hendrik Makaminan dan Sakarias Adipati. Siapakah Hendrik Makaminan dan Sakarias Adipati? Mereka berdua ini adalah sejarawan Tabukan, sejarawan Sangihe. Jadi Anda ingat, guys, apa yang dilakukan oleh David Papukulut Sarapil untuk mengembalikan Pulau Palmas kembali ke tangan Nusantara. Belanda sudah menyerah, Amerika sudah berkuasa. Sekarang apa? Kalau tadi lihat kita dalam pengadilan arbitrase bahwa Max Huber memenangkan itu, pada akhirnya memenangkan Pulau Miangas kembali ke tangan Nusantara itu, atau waktu itu kembali ke tangan kerajaan Tabukan, itu berdasarkan fakta historis. Nah, di sini dikatakan bahwa Raja Tabukan memerintahkan Hendrik Makaminan dan Sakarias Adipati, mereka adalah sejarawan Sangihe. Jadi yang dipakai untuk melibatkan pulau itu bukan mistik, bukan pemberontakan, bukan serangan, bukan pasukan yang berjubal-jubal, tetapi fakta sejarah. Oke, kita lanjut. Hendrik Makaminan ini diperintahkan ke Kampung Sahabe. Kampung Sahabe ini adalah eks kerajaan Pahawan Seke. Dan Sakarias Adipati diperintahkan ke Salurang. Salurang adalah eks kerajaan Bulgalangi. Hendrik Makaminan mendapatkan 5 dokumen dari sejarah kerajaan Sahabe. Sedangkan Sakarias Adipati mendapatkan 7 dokumen dari kerajaan Salurang. Jadi Salurang ini adalah kerajaan tua, guys, kerajaan Manuwo yang didirikan oleh Dato Gumen Sarangi. Tapi sebelumnya juga sudah ada kerajaan yang lebih tua itu, oleh Ampuang dan oleh Raja Melangit Nusa. Nah, cikal bakal semua kerajaan yang ada di Tabukan, Manganitu, Siau, Tagulandang sampai di Mokodorogo dan Talaut itu berasal dari Salurang. Jadi jika Anda mempelajari sejarah, Salurang itu adalah kiblat.
Setelah ke-12 dokumen terkumpul dari 2 eks kerajaan itu, di sini katakan eks, karena akhirnya kerajaan itu terpecah dua menjadi Sahabak dan Manuwo. Maka Raja Papakulo David Sarapil mengutus Sakarias Adipati dengan 1 surat mandat dari Raja untuk menemui perwira yang menjadi komandan pendudukan di Pulau Miangas. Raja Sarapil mengirimkan permintaan ke Makassar melalui Manado, melalui Keresidenan Manado, agar dikirimkan kapal Seven Provincio ke Tabukan. Nah, bayangkan guys, Raja David Papakulo Sarapil bahkan memerintahkan pemerintahan Hindia Belanda, kirim kapal kemari. Kalau Sangihe ini dalam invasi militer, tidak mungkin seorang Raja Sangihe memerintahkan mereka. Dia perintahkan, kirimkan kapal Seven Provincio ke Tabukan untuk dipakai oleh utusan Tabukan dalam perundingan dengan Amerika di Pulau Miangas. Nah, permintaan ini dipenuhi oleh Belanda dan kapal Seven Provincio dikirim ke Tabukan melalui Makassar. Nah, ini adalah penampakan dari kapal The Seven Provincio. Jadi dengan menaiki kapal Seven Provincio, yaitu utusan dari Tabukan Sakarias Adipati selaku utusan Tabukan didampingi kontrolor Lemans de Ruyter berangkat ke Miangas. Mendekati Pulau Miangas, kapal Seven Provincio bertemu dengan 3 buah kapal perang Amerika yang mengadakan patroli. Mulut-mulut meriam Amerika diarahkan ke kapal Seven Provincio disertai pertanyaan-pertanyaan melalui sein lampu Morse. Setelah kapal Seven Provincio menjawab pertanyaan itu dengan maksud untuk merundingkan wilayah dengan cara damai, maka diizinkan masuk dengan dikawal 3 buah kapal perang itu. Jadi utusan kerajaan Tabukan dipersilakan turun ke darat dan diadakan perundingan dengan perwira Amerika yang menjadi komandannya. Jadi dalam pertemuan tersebut, komandan pendudukan memberikan dasar hukum mengenai alasan pendudukan pulau itu, bahwa Pulau Miangas yang disebut juga Palmas termasuk wilayah Filipina, bukan wilayah Hindia Belanda. Jadi waktu itu karena letaknya di wilayah pantai Mindanao yang menjadi wilayah Amerika. Oleh karena itu, hak kedaulatan pulau itu adalah hak Amerika. Dalam balasannya mengenai penjelasan perwira tersebut, maka dijawab oleh Sakarias Adipati bahwa Amerika benar menurut letaknya dalam wilayah Mindanao. Tetapi karena kerajaan Tabukan berpegang dari hak sejarah, jadi dengan kata lain guys, Sakarias Adipati ini diwakili oleh kontrolur tadi untuk berbicara ke pihak Amerika. Jadi mungkin dengan bahasa Inggris. Jadi dia adalah guide. Dari hak sejarah bahwa sejak tahun 700 lalu bahwa pulau ini adalah batas kerajaan moyang Guman Salangi Madelu dengan kerajaan Mindanao di sebelah utara. Dan ada fakta berupa dokumen tua yang sudah dibawanya. Dan oleh sebab itu Pulau Miangas adalah mutlak hak dari kerajaan Tabukan. Jadi Sakarias Adipati guys membawa kertas-kertas tua yang bertuliskan tulisan sejarah silsilah bahwa ini adalah wilayah kedatuan Sangihe oleh Datuk Guman Salangi Madelu dan Mangkila. Jadi guys, dari dalam pengadilan itu hanya dibutuhkan fakta-fakta material yang mendukung. Jadi kalau Anda membawa kertas atau ketikan zaman sekarang atau ditulis tadi malam atau sentau nariu atau ditulis di laptop baru-baru 2 minggu lalu dan dibawa ditunjukkan, mereka tidak akan percaya, dibuang itu fakta-fakta seperti itu. Tapi yang mereka cari itu tulisan tangan yang tidak dapat dibohongi. Jadi tulisan tangan 20 tahun yang lalu itu berbeda dengan tulisan tangan 2 tahun yang lalu atau tulisan di karang-karang. Jadi inilah fakta. Jadi kembalinya Miangas ini guys hanya dengan fakta sejarah. Tulisan tangan seperti yang saya baca-baca pada buku-buku yang telah saya tunjukkan pada video-video sebelumnya. Inilah tulisan fakta sejarah. Di mana di situ dilihat silsilah dan siapa yang menulis. Tidak mungkin ada orang yang berdusta zaman sekarang dengan bukti yang sudah ditulis 50 tahun yang lalu. Oke, kita lanjut. Jadi untuk memperkuat keterangannya bahwa sebelumnya pulau ini namanya bukan Miangas, tetapi Pekilateng, yang menjadi satu titik tanda dalam pelayaran di zaman purba ke jurusan utara. Jadi Pulau Palmas ini zaman dulu dijadikan titik Pekilateng atau titik tanda untuk menuju ke Mindanao. Oke, you understand? Dan kata Miangas adalah berasal dari kata Mangaese yang berarti banyak lelaki di situ. Di mana waktu ditemui oleh pahlawan Arare Kendar pada waktu menginjakan kakinya pertama di pulau itu, penghuninya semua adalah kaum pria. Yang mungkin mereka adalah kaum-kaum nelayan yang terdampar. Lama-kelamaan, Mangaese menjadi Miangas. Pada zaman pendudukan Belanda, Pulau Miangas disebut Palmas. Nama ini diberikan oleh Belanda sebagai peringatan pada pertama kalinya Presiden Manado bernama Elama mengunjungi pulau itu. Oke, jadi ada
fakta historis juga jadi Belanda, tapi tidak kuat untuk mengembalikan pulau ini ke tangan Nusantara. Namun yang jelas Pulau Miangas termasuk dalam keluarga kerajaan Tabukan dengan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah oleh Amerika. Dan Amerika mengalah dan berangkat meninggalkan Miangas. Sakarias Adipati dan Leman sejarah terpulang ke Tabukan dengan kemenangan diplomasi setelah bersilat lidah dengan sang komandan. Oke, Seven Provincio meninggalkan pelabuhan Den Helder di Hindia Belanda. Setelah insiden perbatasan tersebut, maka Volkswagen segera bersidang pada tahun 1914 dan mensyahkan Pulau Miangas adalah mutlak wilayah Hindia Belanda. Tapi sebenarnya guys, sejarah yang terjadi bahwa dalam pengadilan arbitrase internasional, bahwa ini kan kejadian tahun 1914. Fakta-fakta tulisan sejarah yang dipegang oleh kerajaan Tabukan melalui Sakarias Adipati dan Makaminan ini, itulah fakta yang dibawa untuk memperkuat argumen Max Huber arbitrase tunggal pada waktu itu kebangsaan Swiss untuk mengembalikan Pulau Miangas ke tangan Nusantara waktu itu dalam tangan Hindia Belanda. Jadi fakta sejarah. Jadi dari tahun 1914 sampai 1928 pada saat keputusan Mahkamah Internasional Arbitrase memutuskan bahwa Miangas kembali ke tangan Nusantara itu ada sekitar 14 tahun. Jadi fakta inilah yang dijadikan oleh pegangan dari pengacara tersebut untuk memenangkan Pulau Miangas kembali lagi ke kerajaan Tabukan atau ke wilayah Hindia Belanda dan sekarang menjadi wilayah Republik Indonesia. Jadi inilah perjuangan dari seorang Raja David Papukulo Yonatan Papukulo Sarapil. Beliau layak dijadikan salah satu pahlawan nasional yang telah mengembalikan batas negara. Bayangkan guys, negara Indonesia itu posisinya sangat ke utara. Itu karena posisi Miangas. Dan posisi itu sekarang ini sangat menguntungkan jika Anda melihat bahwa posisi Miangas ini sekarang sudah dibuatkan bandar udara kapal perang. Jadi untuk memperkuat armada laut Republik Indonesia di bibir Pasifik. Dan pada saat itu beberapa tahun yang lalu Presiden Jokowi dan istrinya mengunjungi tempat ini. Dan beliau sempat mendengar sejarah perjuangan dari Raja-Raja Tabukan untuk mengembalikan wilayah ini ke tangan Nusantara. Jadi Bapak David Yonatan Papukulo Sarapil layak menjadi calon atau menjadi pahlawan nasional karena dia telah mengembalikan batas wilayah yang besar dengan kekuasaan wilayah otoritas laut yang besar itu ke tangan Republik Indonesia, sekarang menjadi wilayah dari Nusantara Republik Indonesia. Nah, ada begitu banyak pahlawan di Indonesia ini. Ada pahlawan yang cuma karena menulis, hanya karena ide-ide. Nah, David Papukulo Sarapil bukan karena ide, bukan hanya ide, tapi dia juga berjuang dan dia juga layak dijadikan seorang pahlawan. Jadi dari Sangihe sudah 2 calon pahlawan, yaitu salah satunya itu Santiago dan yang kedua ini adalah David Papukulo Sarapil dari Tabukan. Nah, marilah kita menghilangkan sifat egoisme kerajaan antara kerajaan Tabukan, kerajaan Menganitu, kerajaan Siau, kerajaan Tagulandang, atau kerajaan Maringgahek atau apa segala macam. Kita kembali bahwa kita ini satu turunan. Oke guys, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan jangan lupa untuk senantiasa mensubscribe channel ini. Thank you and hope you will pray for Mr. David Papukulo Sarapil to become one of Indonesian national hero and Mr. Santiago. Okay, see you next time.